Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Mataram akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan nama kelompok baik Jihan Maulina dan Erni Suryani. Topik bahasan kita kali ini yaitu ada komponen darah, organ sistem peredaran darah, proses peredaran darah, dan gangguan pada peredaran darah. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Darah terus-menerus dipompa dari jantung dan mengalir di dalam rangkaian pembuluh darah arteri. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Komponen darah pertama yaitu plasma. Jadi plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain, misalnya seperti nutrisi, antibodi, zat protein pembekuan, hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah merah. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Komponen darah yang keempat yaitu trombosit. Trombosit atau platelet tidaklah seperti sel darah merah atau putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Organ sistem peredaran darah. Jadi, dalam sistem peredaran darah terdapat 4 organ yang berperan penting, yaitu yang pertama jantung, pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena. Organ sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jadi jantung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Organ ini terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ada di seluruh tubuh manusia. Ibaratnya, pembuluh darah seperti pipa yang menjadi tempat darah untuk mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Organ yang ketiga yaitu pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh darah nadi memiliki dinding yang lebih tebal, kuat, dan elastik daripada pembuluh balik atau vena karena aliran pompa darah dari jantung cukup besar sehingga pembuluh nadi harus bisa menahan tekanan darah pada awal peredaran darah. Organ yang keempat yaitu pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kebalikan dari pembuluh nadi, pembuluh vena lebih tipis karena hanya mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah terbagi menjadi 2 kategori, yaitu peredaran darah besar
Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berasal dari jantung atau bilik kiri yang memompa darah dan lalu mengalir darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau saraf kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah besi, sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Peredaran darah kecil dan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar diawali berasal dari jantung dan bilik kanan yang memompa darah lalu mengalir ke darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau saraf kiri. Aliran peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah kecil dimulai dari jantung di bilik kanan, pembuluh darah paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung, saraf kiri. Gangguan pada sistem peredaran darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika memiliki tekanan darah tinggi, disebut juga hipertensi. Itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Namun gejala tekanan darah tinggi sering kali tidak disadari. 2. Aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis disebut sebagai pengerasan arteri, terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Using Powtoon.